1751 Aku tahu apa yang aku lakukan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fang Yuan mengamati Gu Abadi Pencuri Kehidupan dengan saksama. Gu Abadi ini menyerupai seekor lebah, ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa, tubuhnya ditutupi garis-garis emas dan hitam yang berselang-seling dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya merah tipis. Saat bergerak, cahaya merah ini akan bersinar terang. Bagian yang paling menarik perhatian adalah sengat lebah itu, sangat tipis dan tajam, panjangnya melampaui tubuhnya sendiri, mencapai lengan bawah orang dewasa. Menurut rumor, Gu Abadi Pencuri Kehidupan adalah Gu Abadi pertama yang diperoleh oleh Tifing Heaven Demon Venerable, asal-usulnya luar biasa. Fang Yuan mengamati Gu Abadi Pencuri Kehidupan dan tenggelam dalam pikirannya, meskipun Tifing Heaven adalah Demon Venerable, sifatnya lembut dan tidak haus darah, dia sama sekali berbeda dari Spectral Soul Demon Venerable. Namun karena sifat ini, dia menciptakan jalur pencurian. Fang Yuan tahu banyak tentang Tifing Heaven Demon Venerable. Tifing Heaven Demon Venerable adalah iblis dari dunia lain, dia dengan sepenuh hati ingin kembali ke dunia asalnya. Sifatnya lembut dan tidak suka membunuh, ia hanya mengumpulkan sumber daya dan terus berkultivasi, mencari cara untuk pulang. Apa yang harus dilakukan? Menghadapi pertanyaan ini, jalan pencurian adalah jawaban yang ia ciptakan. 10 orang yang terhormat adalah tokoh paling menonjol dalam sejarah. Setelah Fang Yuan terlahir kembali, ia menjadi lebih tertarik pada orang-orang yang terhormat ini dan menempatkan mereka lebih penting lagi. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dimulai berdasarkan proyek pemulihan takdir Gu, orang-orang yang terhormat memainkan peran kunci. Setiap kali seorang yang terhormat bergerak, itu hampir akan mengubah seluruh situasi pertempuran. Kekuatan yang tak tertandingi dan perencanaan yang berwawasan jauh dari setiap orang yang terhormat meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Fang Yuan. Tiba-tiba, secerca inspirasi melintas di benak Fang Yuan. Tanpa batas, konstelasi bintang, asal mula primordial, teratai genesis, matahari raksasa, teratai merah, dan bumi surga, semuanya menggunakan berbagai macam metode untuk mengambil bagian dalam perang kacau 5 wilayah. Hanya Tifing Heaven, Reckless Savage, dan Spectral Soul yang tidak bergerak. Tidak, Spectral Soul sudah ditawan dan hanya jiwanya yang tersisa, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk bergerak? Aku, yang mewarisi warisan sejati Shadow Sect dan memimpin Shadow Sect ke medan perang, dapat dianggap sebagai jurusnya. Spectral Soul Demon Venerable sangat berani dan memiliki niat membunuh yang terdalam. Setelah kematian, dia mengumpulkan kekuatan, mencapai pencapaian yang mengerikan dengan memiliki pencapaian Grandmaster Agung di setiap jalur. Hanya berdasarkan level pencapaiannya, dia dapat dianggap sebagai orang nomor 1 dalam sejarah, melampaui semua orang terhormat di masa lalu. Tetapi bahkan dia harus mengikuti hukum yang paling mendasar. Tanpa esensi abadi atau cacing Gu, dan hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dia tidak memiliki alat untuk melakukan apapun dan hanya bisa menjadi tawanan pengadilan surgawi. Jadi, apakah Yang Mulia Iblis Pencuri Surga dan Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh meramalkan perang kacau 5 wilayah atau tidak? Keduanya seharusnya bisa meramalkannya. Bagaimanapun, asal primordial dan tanpa batas meninggalkan pengaturan mereka, keduanya juga merupakan orang yang terhormat peringkat 9 dan lahir kemudian juga, bagaimana mungkin mereka tidak menyimpulkannya? Mereka menyimpulkan pertempuran ini, jadi, apakah mereka meninggalkan pengaturan untuk campur tangan? Mungkin saja pencuri surga hanya berpikir untuk kembali ke rumah, tetapi bagaimana dengan Reckless Savage? Dia adalah salah satu Yang Mulia Iblis yang menyerang pengadilan surgawi. Dia seharusnya meninggalkan banyak pengaturan. Petik 2. Itu tidak terungkap dalam kehidupanku sebelumnya, tetapi bisakah aku menemukan pengaturan Reckless Savage dalam kehidupan ini dan menggunakannya? Mata Fang Yuan berbinar saat memikirkan ini adalah metode yang luar biasa. Menghadapi kekuatan raksasa seperti pengadilan surgawi, kecuali dia bisa naik ke peringkat 9 yang terhormat, dia harus meminjam kekuatan orang lain. Pada saat ini, roh daratan Langya menyela pikiran Fang Yuan. Fang Yuan, kamu sekarang memiliki Gu Abadi Pencuri Kehidupan peringkat 8, ini berarti kamu memiliki 5 Gu Abadi peringkat 8 di tanganmu. Hehe, sungguh tidak dapat dipercaya. Kamu hanya memiliki kultivasi peringkat 7 tetapi sebenarnya memiliki 5 Gu Abadi peringkat 8. Situasi seperti itu jarang terjadi bahkan dalam seluruh sejarah.
Roh daratan Langya mendesah dengan emosi yang dalam. Fang Yuan telah memperoleh Gu abadi pencuri kehidupan, dia juga memiliki sikap, pedang kebijaksanaan, tahun mengalir seperti air, dan token binatang jiwa, dia memang memiliki 5 Gu abadi peringkat 8. Ini tentu saja tidak termasuk Gu kebijaksanaan karena Gu kebijaksanaan adalah peringkat 9. Roh daratan Langya telah memperhatikan Fang Yuan selama ini dan cukup menyadari situasinya. Fang Yuan tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana dia bisa memberitahu roh daratan Langya bahwa dia masih akan memperoleh lebih banyak Gu abadi peringkat 8 di masa depan, seperti musim semi, musim panas, ki besar, dan penyesalan. Jika dia mengatakannya, bukankah roh daratan Langya akan takut? Hanya saja Gu abadi pencuri kehidupan ini memiliki kekurangan. Saat itu, ketika pencuri surga iblis yang mulia meninggalkannya, dia khawatir Gu ini akan membawa malapetaka bagi orang-orang, jadi dia hanya menyisakan 3 kesempatan untuk menggunakannya. Dalam kehidupanku sebelumnya, dalam pertempuran untuk mempertahankan Langya, kesempatan itu digunakan untuk membunuh Raja Sejati Hantu Petir, lalu Gu abadi pencuri kehidupan dihancurkan oleh Chen Yi menggunakan pohon Dewa Karma. Ini bukan satu-satunya kelemahan Still Life. Menggunakan Still Life Immortal Gu saja tidak membedakan antara musuh dan sekutu, meskipun menargetkan musuh, itu akan membahayakan pengguna juga. Ini adalah hasil yang cukup canggung. Petik 2. Jadi, sekarang setelah aku mendapatkan Still Life Immortal Gu, aku harus menyimpulkan beberapa gerakan mematikan untuk menghilangkan kelemahan ini setidaknya. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika aku bisa menaikkan batas penggunaan Still Life Immortal Gu hanya 3 kali. Berbagai pikiran terlintas di benak Fang Yuan. Namun, dia sadar bahwa batas penggunaan 3 kali Still Life Immortal Gu ditetapkan oleh Tifing Heaven Demon Venerable, akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikannya. Sambil memikirkan ini, Fang Yuan tersenyum pada roh daratan Langya, tetua tertinggi pertama. Still Life Immortal Gu ini sepertinya hanya dapat digunakan 3 kali. Apakah kamu tahu mengapa demikian? Roh daratan Langya terguncang dalam hati. Fang Yuan benar-benar melihatnya. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah metode Tifing Heaven Demon Venerable, bahkan dia sendiri tidak dapat merasakannya. Tidak ada petunjuk yang terlihat dari luar. Bahkan ketika roh tanah sebelumnya menggunakan semua jenis metode jalur penyempurnaan, dia tidak dapat merasakan batasan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Fang Yuan hanya melirik beberapa kali dan dia memahaminya dengan jelas. Roh tanah Langya berkata dengan ekspresi terkejut, bagaimana kamu menemukannya? Saat dia mengatakan ini, ekspresi roh tanah Langya berubah, karena pertanyaan ini tidak diragukan lagi membenarkan kata-kata Fang Yuan. Dia terbatuk dan berkata dengan ekspresi canggung, bukannya aku sengaja menyembunyikannya darimu, aku berencana untuk memberitahumu. Meskipun roh tanah tidak bisa berbohong, mereka bisa berpikir dan merencanakan. Seperti roh tanah berambut hitam, dia ambisius dan juga memiliki kepemimpinan yang baik. Roh tanah berambut putih sebelumnya lebih mahir dalam bertahan dalam diam dan berhasil mengembangkan tanah terberkati Langya dengan sangat baik. Roh tanah hitam dan putih masing-masing memiliki kekuatan sendiri. Roh tanah berambut hitam bermaksud untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi idenya adalah mengatakan yang sebenarnya setelah Fang Yuan menemukan kekurangannya, itu tidak dianggap berbohong. Fang Yuan menatap roh tanah berambut hitam dan berkata sambil tersenyum tipis, penatua tertinggi pertama. Aku ingin menukar makna sejati jalur pemurnian, hanya Gu abadi ini yang tidak bisa. Still Life juga dalam kondisi ini, kau perlu menambahkan beberapa hal untuk menutupi perbedaannya. Roh tanah berambut hitam memutar matanya dan bergumam, aku tahu ini. Bicaralah, apa lagi yang kau inginkan? Fang Yuan tersenyum, aku punya saran. Dia menyampaikan sarannya, ide umumnya adalah untuk memperdalam kerjasama dengan 3 ras lainnya, dengan menggunakan akumulasi sekte Langya untuk ditukar dengan Gu abadi jalur waktu yang dimiliki 3 ras manusia varian. Roh daratan Langya terkejut, kau masih ingin menukar dengan Gu abadi jalur waktu. Apakah kau berpikir untuk berkembang di jalur waktu? Fang Yuan mengangguk, ini perlu. Saat ini dia belum membunuh Siaca dan kekurangan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, keempat Gu abadi jalur waktu ini. Dia juga belum mendapatkan Gu tepi peringkat 7 dari Taiku Zong dan juga tidak dapat menggunakan tepi pemotongan waktu. Gu abadi jalur waktu Fang Yuan terutama berasal dari 2 sumber, yang terpenting berasal dari warisan sejati Hei Fan,
sementara yang lainnya adalah beberapa cacing Gu yang tersisa dari tahap duel chaotic yang anggun. Tingkat pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan berada pada Grandmaster kuasi tertinggi, jalur waktunya juga. Ditambah lagi bahwa warisan sejati teratai merah masih berada di Sungai Waktu, Fang Yuan harus pergi ke Sungai Waktu. Jadi, dia tentu saja membutuhkan kekuatan tempur yang kuat dalam aspek jalur waktu. Roh Tanah Langya mengangguk, kalau begitu aku akan menelan harga diriku dan berdiskusi dengan 3 ras lainnya. Fang Yuan, yang terpenting sekarang adalah pengadilan surgawi. Kita harus segera menyingkirkan tanda dao yang berbahaya di tanah yang diberkati sebelum pindah secara diam-diam secepat mungkin. Fang Yuan dengan cepat menghibur roh tanah berambut hitam yang cemas, aku tahu apa yang sedang kulakukan, santai saja. Aku sedang mengumpulkan Gu abadi jalur waktu ini untuk menghadapi pengadilan surgawi juga. Aku punya beberapa rencana untuk menghadapi tanda dao yang berbahaya di tanah yang diberkati Langya. Aku akan memodifikasi formasi abadi super kita setelah beberapa saat. Itu bagus. Roh tanah berambut hitam itu menepuk bahu Fang Yuan dan pergi. Tindakannya sangat efisien, dia menyelesaikan diskusi tidak lama kemudian dan memberikan Gu abadi jalur waktu kepada Fang Yuan. Menghitung Gu abadi jalur waktu dari perbendaharaan Sekte Langya serta yang dipertukarkan dari manusia varian, ada 5, 3 peringkat 6 dan 2 peringkat 7. Di antara peringkat 7, ada Gu abadi penyembunyian waktu dan Gu abadi jarum waktu, 1, di antara peringkat 6. Gu abadi adalah kemarin, 10 hari, dan tahun-tahun. Berturut-turut, bagi Fang Yuan, yang paling membantu adalah Gu abadi penyembunyian waktu karena Gu ini dapat menyembunyikan Gu abadi, dia sangat senang telah mendapatkannya. Gu abadi jarum waktu adalah Gu ofensif yang akan menembakkan jarum tipis ke arah musuh setelah diaktifkan. 3 Gu peringkat 6 yang tersisa hanya lumayan dan paling banyak akan digunakan sebagai Gu abadi tambahan. Sehari kemudian, sejumlah besar material abadi tingkat 8 dilemparkan ke bawah dan dibentuk menjadi pusaran air warna-warni. Gu kebijaksanaan menyelam ke dalam pusaran itu dengan sendirinya seperti kucing yang mencium bau ikan. Fang Yuan membuka lubang abadi kedaulatannya dan menyimpan pusaran air warna-warni di dalamnya. Saat itu, roh tanah Langya telah menggunakan metode ini untuk menipu Gu kebijaksanaan agar pindah ke tanah terberkati Langya dari tanah terberkati Hu Immortal. Metode ini juga digunakan dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Kali ini, meskipun dia sudah mengenalnya, dia berpura-pura seperti baru pertama kali melihatnya dan memuji roh tanah Langya tanpa henti. Untuk menyembunyikan rahasia kelahirannya kembali saat ini, dia harus mulai menyembunyikannya dari detail-detail kecil ini. Roh tanah berambut hitam itu dipuji oleh Fang Yuan, tetapi perasaan kecewanya sudah terungkap. Hatiku terasa sangat hampa sekarang. Roh tanah berambut hitam menghela napas dalam-dalam, dia telah lama mendambakan Gu kebijaksanaan. Dia tidak menyangka pada akhirnya Gu itu akan tetap jatuh ke tangan Fang Yuan, dan dia bahkan telah menghabiskan banyak Gu seumur hidupnya dalam proses memberinya makan. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, di bawah ancaman invasi pengadilan surgawi, roh tanah berambut hitam itu harus menerima ini tidak peduli seberapa tidak relanya dia, untuk mencegah Gu kebijaksanaan berakhir di tangan pengadilan surgawi. Lihatlah resep Gu abadi ini, kita akan menyempurnakan Gu abadi ini selanjutnya. Setelah Fang Yuan mengumpulkan Gu kebijaksanaan, dia memberikan resep Gu abadi kepada roh tanah Langya. Roh tanah Langya memperhatikan dengan saksama, Gu abadi diri segudang. Benar, Gu ini dapat meningkatkan kekuatan tempurku secara signifikan dan itu akan membantu dalam menghadapi pengadilan surgawi. Fang Yuan berkata sambil berjalan keluar dari lembah ini, mulailah bersiap. Aku akan pergi untuk mengumpulkan 8 bahan abadi utama. Oh, tunggu sebentar, bukankah kamu ingin mengubah formasi tanah yang diberkati? Fang Yuan melambaikan tangannya tanpa menoleh, jangan khawatir, aku tahu apa yang sedang kulakukan. Roh tanah Langya, dataran utara. Dataran pedang musim gugur. Seorang dewa Gu berjalan tanpa alas kaki di padang rumput. Dia tinggi dan tegap, dan memiliki kilau perunggu di kulitnya. Dia mengenakan rompi lapis baja yang memperlihatkan bahunya. Celananya digulung, memperlihatkan betisnya. Setiap langkah yang dia ambil, akan ada jejak kaki berdarah yang tertinggal di padang rumput. Dia adalah Meng Tu, Master Agung Semu Jalur Pedang, Dewa Gu peringkat 7 dengan kekuatan pertempuran peringkat 7 puncak. Dia adalah salah satu dari 3 ahli teratas di antara elit peringkat 7 suku Meng. Untuk menembus level pencapaian jalur pedangnya,
Meng Tu memilih untuk menjaga dataran pedang musim gugur, meniru tindakan Renzu dan hampir mengabaikan dunia luar sepenuhnya. Dia terdiam saat dia berjalan selangkah demi selangkah di dataran pedang musim gugur, matanya terpejam saat dia berkonsentrasi dalam-dalam, mencoba memahami kedalaman jalur pedang. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia melihat monster-monster mengeluarkan jeritan melengking saat mereka menyerangnya. Monster-monster ini tampak mengerikan. Mereka memiliki bentuk manusia tetapi memiliki wajah yang jahat dan menakutkan. Mereka memiliki cakar seperti pisau, mata mereka dipenuhi dengan darah, niat membunuh mereka yang kuat membuat rambut Meng Tu berdiri tegak. Apa-apaan ini? Meng Tu terkejut dan marah. Setelah bertarung melawan monster-monster ini, dia terkejut menyadari bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur peringkat 7. Bahkan dengan kekuatan tempur peringkat 7 puncaknya, melawan gelombang monster yang tak henti-hentinya ini, dia tidak punya pilihan selain mundur. Tetapi tepat ketika dia hendak mundur, monster-monster yang menyerangnya meledakkan diri. Peristiwa tiba-tiba ini di luar dugaan Meng Tu, dia benar-benar terkejut. Bum bum bum, monster-monster itu terus meledakkan diri dengan kekuatan besar, Meng Tu mundur sambil memuntahkan darah. Monster-monster ini bekerja sama dalam formasi yang ketat, mereka memiliki koordinasi yang hebat, pasti ada Gu Immortal yang mengendalikan mereka. Aku ingin tahu apakah mereka adalah Gu Immortal jalur jiwa atau jalur perbudakan. Meng Tu tidak yakin dan khawatir, dia hendak mencari bantuan dari sukunya ketika dunia tiba-tiba berubah warna. Saat Meng Tu bereaksi, dia sudah terperangkap di dalam medan perang abadi. Medan perang abadi ini disiapkan secepat ini. Keterkejutan melintas di mata Meng Tu. Sampai saat ini, dia bahkan belum melihat wajah musuhnya. Tuan, siapa Anda? Mengapa Anda bermusuhan dengan suku Meng saya? Teriak Meng Tu. Sang dalang Fang Yuan tersenyum tipis, dia mulai menyiapkan segel Luo Po sambil mengabaikannya. Fang Yuan tidak memiliki metode penyembunyian seperti Wu Yong. Begitu dia mulai mempersiapkan segel Luo Po, angin kencang bertiup, aura yang luar biasa merasuki seluruh medan perang Yama. Dengan demikian, lokasinya terekspos. Tatapan tajam Meng Tu menoleh, dia melihat bahwa Fang Yuan adalah seorang dewa Gu yang tampak biasa saja, mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat mirip dengan pejalan kaki biasa. Namun, aura Fang Yuan saat ini membuat Meng Tu sangat tercengang. Bahkan, Meng Tu tercengang, dia hanya memiliki kultivasi tingkat 7 puncak, bagaimana dia bisa menggunakan jurus pembunuh tingkat 8. Sebenarnya, segel Luo Po hanya tingkat 8 semu, tetapi memiliki aura yang sangat besar. Karena Fang Yuan belum memiliki esensi abadi tingkat 8, segel Luo Po yang diaktifkannya sekarang telah dimodifikasi dan sedikit melemah. Meng Tu menggertakkan giginya, menyerang Fang Yuan. Dewa Gu Dataran Utara ternyata seberani ini. Fang Yuan tersenyum tipis, dia santai dan tenang, seolah-olah Meng Tu tidak ada. Sejumlah besar anak Yama berbentuk manusia muncul dan menghalangi Meng Tu dengan nyawa mereka. Jumlah anak Yama membuat Meng Tu putus asa. Begitu segel Luo Po Fang Yuan siap, dia menyerang dari jauh. Karena halangan anak Yama, Meng Tu tidak bisa menghindar kemanapun, dia terkena segel Luo Po. Seketika, ekspresinya berubah pucat dan mengerikan. Dia mati, jiwanya menghilang sepenuhnya, tidak ada jejak yang tersisa. Fang Yuan mulai mengumpulkan jarahannya. Tubuh Meng Tu masih utuh, aperture abadinya juga tertinggal, ada banyak sumber daya kultivasi dan 3 Gu abadi di dalamnya. Di kehidupan sebelumnya, Meng Tu meledakkan dirinya sendiri, Fang Yuan hanya memperoleh Gu abadi Bloodwing, perolehannya jauh lebih tinggi sekarang. Setelah menghilangkan medan perang Yama, Fang Yuan menjarah seluruh dataran pisau musim gugur. Anggur pisau minum yang terkubur di bawah tanah adalah tujuan utamanya, Fang Yuan juga mengumpulkannya. Selain itu, ada sejumlah besar Gu tepi fana. Lupakan tentang Gu tepi tingkat abadi, itu ada di tangan Gu perbatasan selatan abadi Taiku Zong. Meng Tu meledakkan dirinya sendiri di kehidupanku sebelumnya, itu di luar dugaanku, jejak dao jalur pedangnya tertinggal di dataran pedang. Musim gugur ini, membuat potensi tempat ini luar biasa. Tetapi di kehidupan ini, Meng Tu dibunuh olehku bahkan sebelum dia berpikir untuk meledakkan dirinya sendiri. Sekarang setelah aku menjarah semuanya di sini, dataran pedang musim gugur ini sama bagusnya dengan sejarah. Fang Yuan mengambil hampir semuanya, dia menyapu area itu dengan tatapan dingin sebelum dia berbalik dan pergi. Dia tidak kembali ke tanah terberkati Langya,
karena dia masih memiliki bahan abadi untuk dikumpulkan. Ada 4 bahan abadi utama untuk memurnikan gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, yaitu anggur bilah minuman, gu tepi, jarum penghalang ilahi depan belakang, dan api kehidupan yang mengambang. Dia sekarang memiliki 2 yang pertama, hanya 2 yang terakhir yang tersisa. Fang Yuan datang ke lembah jarum ilahi. Ini adalah lembah buatan yang sengaja dibuat oleh Nyonya Tidur Abadi Gu peringkat 7 untuk landak ilahi. Nyonya Tidur adalah seorang abadi tunggal dataran utara peringkat 7 yang tidak memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi dia mengendalikan landak ilahi binatang buas terpencil yang merupakan binatang buas terpencil jalur pedang. Landak ilahi memiliki kemampuan untuk menembak semua duri di tubuhnya, yang sangat cepat dan memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membantai siapapun yang terkena. Jika Nyonya Tidur dan landak ilahi bekerja sama dengan baik, ada kemungkinan untuk membunuh Meng Tu. Tepatnya, dalam kehidupan sebelumnya, Meng Zizai dan Meng Zhao dari suku Meng menyelidiki kematian Meng Tu dan sebenarnya telah mencurigai Nyonya Tidur. Fang Yuan datang ke lembah jarum ilahi tetapi tidak masuk, dia menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya, mengirim anak-anak Yama untuk menyerang. Tak lama kemudian, teriakan kaget Putri Tidur terdengar di lembah, berani sekali. Beraninya kau menyerang lembah jarum ilahiku. Anak-anak Yama meledak satu persatu saat Putri Tidur melarikan diri, menebas sosok yang menyedihkan. Ingin bergabung dengan landak ilahi. Fang Yuan mencibir, ia menggunakan sisa kekuatan ledakan diri anak-anak Yama untuk dengan cepat membentuk medan perang Yama, menjebak Putri Tidur di dalamnya. Putri Tidur memiliki reaksi yang hampir sama dengan Meng Tu, medan perang abadi apa ini? Cepat sekali, Fang Yuan perlahan muncul, tentu saja. Namun dibandingkan dengan kandang rumor, ini masih terlalu lambat. Putri Tidur menatap Fang Yuan dengan ekspresi waspada, "Tuan, siapakah Anda? Apakah kita punya dendam di antara kita? Tolong lepaskan saya, kita bisa bernegosiasi jika Anda butuh sesuatu." Fang Yuan tersenyum tipis, "Saya menginginkan hidup Anda." Ekspresi Putri Tidur berubah pucat. Anak-anak Yama menyerang bersama-sama, Sleeping Lady bertahan mati-matian dalam situasi ini sambil berteriak, "Lepaskan aku akan melakukan apapun yang kau inginkan." "Tunggu, aku akan mengajarimu metode untuk mengendalikan landak dewa, bagaimana dengan itu? Aku akan menggunakan ini sebagai ganti nyawaku." Fang Yuan menatapnya dengan jelas, "Berhentilah berakting. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu bertahan hidup di antara suku Murong dan suku Meng menjadi seorang pengecut?" Melihat Fang Yuan mengungkapnya, Sleeping Lady meraung saat dia menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kekuatannya tidak rendah, itu sangat berbeda dari evaluasi dunia luar, dia berhasil berjuang keluar dari kepungan anak-anak Yama. Tapi kenapa, dia tidak bisa keluar dari medan perang Yama, dia masih seekor ikan yang tertangkap di jaring. Fang Yuan mulai mempersiapkan segel Luopo. Sleeping Lady bergegas ke arahnya dan berusaha menghentikan Fang Yuan menggunakan jurusnya. Namun, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Meng Tu, jika dia tidak bisa menghentikan Fang Yuan, bagaimana mungkin dia bisa? Sleeping Lady tersenyum pahit, "Aku hanyalah seorang abadi penyendiri yang tidak menyinggung siapapun. Aku biasanya tinggal di rumah dan jarang keluar, aku hanya ingin mengembangkan usaha kecilku di sini. Tidak kusangka masalah akan datang padaku bahkan ketika aku di rumah. Dasar iblis, suatu hari, kau akan menghadapi pembalasanmu. Semua tindakan jahatmu akan dibalas kepadamu 100 kali lipat. Kau akan berakhir seperti aku." Dia mengutuk Fang Yuan dengan keras, melampiaskan kemarahan dan ketakutan di hatinya. Suara Fang Yuan sedingin es, "Sepertinya kau belum tahu dosamu." Sleeping Lady menatap dengan mata terbelalak, "Apa dosaku?" Dia sangat marah, Fang Yuan tidak hanya mencoba membunuhnya, dia juga memfitnahnya. Sleeping Lady tersenyum dingin, "Kau adalah Gu Immortal jalur iblis tetapi kau mencoba memfitnah musuhmu seperti orang munafik jalur lurus. Konyol sekali. Kau bahkan tidak pantas mendapatkan sedikit rasa hormat dariku. Kau ingin tahu dosamu, kelemahanmu adalah dosa." Sambil berkata demikian, Fang Yuan mengeluarkan segel Luopo. Seperti yang diduga, Sleeping Lady terkena serangan ini saat pertahanannya hancur seperti kertas tipis, ia tewas di tempat. Fang Yuan menyimpan mayat dan lubang abadinya, satu-satunya kekurangannya adalah Sleeping Lady telah meledakkan sendiri semua gu abadi miliknya. Fang Yuan menghilangkan medan perang Yama, ia menyamar sebagai Sleeping Lady saat ia menyimpan semua jarum penghalang dewa depan belakang dari landak dewa. Kekuatan tempur landak dewa jatuh ke titik terendah.
Fang Yuan langsung menekannya dan mengirimkannya ke lubang abadi miliknya. Mengenai lembah jarum dewa ini, Fang Yuan tidak membiarkannya begitu saja. Ia menggunakan gu abadi gunung penarik untuk langsung mengambilnya, memasukkannya ke lubang abadi miliknya, tidak ada yang tertinggal dataran utara. Di padang rumput biasa, tidak ada seorang pun di sekitar. Tiba-tiba, cahaya mistis muncul di langit, 4 dewa abadi muncul. Mereka adalah Fang Yuan, Ying Wuxie, Peri Miaoyin, dan Nyonya Kelinci Putih. Setelah terlahir kembali, Peri Miaoyin dan Nyonya Kelinci Putih, bersama dengan rambut keenam yang berada di dalam sekte Langya sebagai mata-mata, belum dikorbankan, mereka semua masih hidup. Baiklah, kalian bisa kembali dan berkultivasi. Fang Yuan membuka pintu masuk celah keabadian berdaulat saat ketiga dewa abadi masuk. Semua dewa abadi sekte bayangan yang tersisa ini berada di dalam celah keabadian berdaulat Fang Yuan, berkultivasi. Fang Yuan membutuhkan mereka untuk menyusun formasi pertempuran kuno perjalanan omnidirectional. Ini adalah metode yang memungkinkan Fang Yuan bergerak cepat melintasi jarak yang jauh. Perjalanan omnidirectional sangat penting bagi Fang Yuan sekarang, itu menebus kelemahannya dalam bergerak. Setelah Fang Yuan kehilangan perjalanan abadi tetap, gerakan ini menggantikannya dan membantu Fang Yuan keluar dari banyak situasi berbahaya. Tetapi perjalanan abadi tetap masih lebih mudah digunakan. Fang Yuan mendesah dalam hati. Setelah meninggalkan lembah jarum ilahi, dia bergerak melewati lebih dari separuh dataran utara sebelum tiba di sini. Aura perjalanan omnidirectional tidak dapat disembunyikan, itu menarik perhatian. Fang Yuan sengaja membuat beberapa jalan memutar di sana-sini, dia harus melewati beberapa kekuatan super secara diam-diam. Jika dia memiliki perjalanan abadi tetap, itu tidak akan terlalu merepotkan. Fang Yuan menambahkan dalam benaknya, tentu saja, perjalanan abadi tetap harus berada di peringkat 7 agar aku dapat menggunakannya dengan baik. Sekarang, Feng Jiuge seharusnya sudah memiliki perjalanan abadi tetap peringkat 7. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mencuri gu abadi peringkat 7 perjalanan abadi tetap dari Feng Jiuge. Menggunakan tangan hantu pencuri hebat dalam pertempuran Langya, cacing gu ini sangat berguna bagi Fang Yuan. Bahkan setelah menjadi peringkat 8, perjalanan abadi tetap peringkat 7 dapat menjadi inti dari jurus pembunuh abadi jalur ruang angkasa. Kekuatan jurus pembunuh itu cukup untuk membantu Fang Yuan bepergian keliling dunia dengan mudah. Perjalanan abadi tetap benar-benar praktis. Itu adalah gu abadi jalur ruang angkasa tingkat atas, penggunanya pada dasarnya dapat pergi kemanapun yang mereka inginkan. Perjalanan omnidirectional berguna tetapi lebih rendah daripada perjalanan abadi tetap, baik itu 5 dinding regional atau dinding ki angin surgawi, atau bahkan jumlah orang yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku beruntung dan mencuri perjalanan abadi tetap menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Tetapi metode ini tidak dapat diandalkan. Itu membutuhkan keberuntungan. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa aku memperoleh perjalanan abadi tetap kali ini? Fang Yuan terlahir kembali menggunakan Spring Autumn Cicada, ia membawa kembali informasi berharga, level pencapaian, dan jurus pamungkas, tetapi keberuntungannya juga menurun drastis. Beberapa hari terakhir ini, ia telah menggunakan metode jalur keberuntungan untuk mempertahankan keberuntungannya sendiri. Namun dalam hal jalur keberuntungan, kenyataannya adalah meskipun ia menjelajahi tanah terberkati Istana Kekaisaran dan menghancurkan bangunan 88 yang sejati, perolehan jalur keberuntungannya jauh lebih sedikit daripada yang dipikirkan dunia. Seiring meningkatnya level kultivasi Fang Yuan, metode jalur keberuntungan ini mulai tertinggal. Namun untungnya, dalam pertempuran sebelumnya, baik itu Meng Tu atau Sleeping Lady, kekuatan pertempuran mereka lebih rendah dariku, bahkan dengan keberuntungan yang lebih rendah, itu bukan masalah. Fang Yuan cukup puas dengan 2 pertempuran sebelumnya. Seluruh situasi berada dalam kendalinya. Perasaan mengendalikan semua yang terjadi ini benar-benar luar biasa. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki metode serangan yang kuat seperti segel Luopo, ia hanya bisa mengandalkan tangan hantu pencuri hebat untuk menang melalui serangan mendadak, atau menggunakan segudang anak naga dan yama untuk pertempuran yang melelahkan, itu cukup merepotkan. Hal ini mengakibatkan Meng Tu meledakkan dirinya sendiri, dan Fang Yuan terpaksa melarikan diri selama pertempuran di tanah terberkati Langya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mengambil banyak risiko dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyimpulkan segel Luopo, ia hanya berhasil selama pertempuran di pegunungan 5 daerah,
ia menggunakannya untuk menangkap Dewa Gu peringkat 8 Jun Sen Guang hidup-hidup, bahkan mengejutkan Wu Yong. Kali ini, ia dapat menggunakan segel Luopo sejak awal, efeknya jelas dan nyata. Setelah membunuh Meng Tu dan Sleeping Lady, Fang Yuan memiliki 3 bahan abadi utama untuk Dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya membutuhkan api kehidupan yang mengambang sekarang. Menurut pengalaman kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak perlu menemukan api kehidupan yang mengambang secara pribadi. Setelah beberapa waktu, Dewa Gu Benua Tengah Zhang Ji akan menjualnya di surga harta karun kuning. Saat itu, Fang Yuan hanya dapat membeli sedikit darinya. Fang Yuan datang ke dataran yang tampak biasa ini untuk tujuan lain. Ia mendarat dan setelah ragu-ragu sebentar, ia mengaktifkan gerakan pembunuh abadi. Keberuntungan yang membakar jiwa. Landasan jiwaku tidak tinggi sekarang, aku harus berhati-hati dengan menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa. Namun kali ini, aku memasuki sungai waktu, untuk bermain aman, aku harus menggunakannya. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, banyak Dewa Gu yang melakukan deduksi padanya, mereka telah melakukannya sampai Fang Yuan menggunakan kelahiran kembali lagi. Meskipun tidak ada deduksi yang berhasil karena Kaisar Yama, itu menghabiskan landasan jiwa Fang Yuan untuk memblokir deduksi. Saat ini, Fang Yuan masih memiliki sejumlah gu nyali, tetapi kultivasi jiwanya telah terhenti. Gunung Danghun baru saja meledak sendiri di tangan Peri Ziwei. Fang Yuan membutuhkan banyak waktu sebelum ia dapat memulihkan Gunung Danghun ke kondisi puncaknya lagi dari pecahan kecil itu. Setelah menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa, keberuntungan Fang Yuan meningkat tetapi masih belum dapat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya pada periode waktu yang sama. Kelemahan Spring Autumn Cicada sangat besar, semakin tinggi level kultivasinya, semakin rendah keberuntungannya. Sungguh mengherankan bagaimana Red Lotus Demon Venerable mengatasinya pada masanya. Fang Yuan terus mengaktifkan cacing gu saat ia bergerak di sekitar dataran dalam sebuah lingkaran. Ia menghentakkan kaki dengan ringan saat ia mengaktifkan formasi alami di sini. Selanjutnya, ia masuk ke dalam formasi abadi, menghilang di tempat. Mirip dengan perbatasan selatan, ada juga anak sungai alami dari sungai waktu di sini. Setelah Shadow Sect menemukannya, mereka menggunakan metode jalur formasi dan tanda dao alami di sini untuk membuat formasi tingkat abadi, menyembunyikan tempat ini dan mencegah siapapun menemukannya. Fang Yuan menatap anak sungai-sungai waktu saat gufana jalur waktu terbang keluar dari sungai, mengambang di atas sungai. Fang Yuan menenangkan pikirannya, dengan hati-hati menggunakan jurus pembunuh abadi jalur waktu. Jurus ini diciptakan olehnya beberapa hari yang lalu, dia belum menamainya. Tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan keberadaan seseorang dan melindungi dari deduksi. Setelah menggunakan jurus ini, Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, dia melompat ke anak sungai-sungai waktu. Mengalir di anak sungai-sungai waktu, dia dengan cepat memasuki sungai utama. Jauh di sana, sebuah rumah gu abadi mengapung di atas sungai waktu, air sungai mengalir di bawahnya saat riak dan ombak menghantam terus-menerus. Rumah gu abadi ini dirancang sebagai paviliun yang tidak tertutup di keempat sisinya, tampilannya sangat sederhana. Penutupnya terbuat dari rumput kuning, pilarnya adalah batu putih abu-abu yang tidak dipoles. Ada layar lipat di paviliun yang terdiri dari beberapa panel, itu adalah dekorasi paling elegan di sana. Ada 4 dewa gu di paviliun ini, 3 pria dan 1 wanita. Mereka adalah 4 Sunzi dari lembah kupu-kupu roh benua tengah. Mereka mengolah jalur waktu dan memiliki tingkat kultivasi peringkat 7. Mereka adalah kembar 4 yang memiliki hubungan dekat satu sama lain. Fang Yuan menggunakan warisan sejati teratai merah yang ditemukan oleh jiwa hantu untuk menyingkirkan Tuan Huang Si dari pengadilan surgawi. Hal itu menyebabkan pengadilan surgawi mengalami kekurangan ahli jalur waktu. Meskipun keempat Sunzi bukan anggota pengadilan surgawi, mereka memiliki kekuatan besar dan setia. Peri Ziwei mempromosikan mereka secara pribadi. Saat ini, mereka menjaga sungai waktu di dalam paviliun masa kini dan masa lalu. Begitu Fang Yuan memasuki sungai waktu, mereka akan segera menyadarinya. Oh, pada saat ini, Sang Sunzi tersentak pelan. Apa itu? Di antara keempatnya, yang termuda dan satu-satunya saudara perempuan Sun Guozi bertanya. Kakak tertua, Sang Sunzi, menunjuk ke layar lipat di paviliun masa kini dan masa lalu. Dia berkata dengan ragu-ragu, sepertinya aku melihat riak sebelumnya di salah satu panel. Benarkah? Zhong Sunzi dan Xia Sunzi saling memandang. Kalau begitu, mari kita periksa.
Sun Guozi memiliki sifat yang bersemangat dan ceria, tetapi karena ini adalah misi penting, dia tidak main-main. Keempat, Sun Zi mengaktifkan paviliun masa kini dan masa lalu, mereka memeriksa puluhan kali tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Semuanya normal, kurasa aku salah lihat, haha. Sang Sun Zi sedikit malu. Saudaraku, jangan terlalu gugup. Fang Yuan itu hanya berada di puncak peringkat 7, kita berempat Sun Zi dapat mengalahkannya bahkan tanpa paviliun masa kini dan masa lalu. Zhong Sun Zi menghibur, meskipun Tuan Huangxi meninggal, pengadilan surgawi telah menyelidiki sepenuhnya, mereka tahu tentang penggunaan warisan sejati teratai merah dan juga kekuatan pertempuran jalur waktu Fang Yuan saat ini. Sun Guozi terkikik, jangan khawatir, bahkan jika kalian semua mati, selama aku selamat, kalian akan dihidupkan kembali. Sekarang kau mengutuk saudara-saudaramu. Oh kau benar-benar nakal. Saudara-saudara, ampuni aku. Paviliun masa kini dan masa lalu dipenuhi dengan tawa. Keempat orang yang sedang bermain-main dan bersenang-senang ini tidak akan pernah menyangka bahwa Fang Yuan sudah berada di dalam sungai waktu. Di kehidupan sebelumnya, paviliun masa kini dan masa lalu menemukannya meskipun ia memiliki rumah gua abadi yang belum lengkap. Namun sekarang, berbeda. Pertama, Fang Yuan hanya menghadapi paviliun masa kini dan masa lalu, karena sekarang masih terlalu dini, pengadilan surgawi belum mengumpulkan 3 rumah gua abadi jalur waktu lainnya. Kedua, Fang Yuan memiliki pemahaman yang mendalam tentang paviliun masa kini dan masa lalu. Dia telah menghancurkannya 2 kali dalam kehidupan sebelumnya, keempat Sun Zi itu telah mati di tangannya. Fang Yuan berhasil menangkap 3 jiwa mereka dan mencari jiwa mereka, dia belajar banyak tentang misteri paviliun masa kini dan masa lalu. Akhirnya, Fang Yuan menukar beberapa gua abadi jalur waktu setelah kelahiran kembali, salah satunya adalah gua abadi jalur waktu peringkat 7 penyembunyian waktu, yang memungkinkan seorang abadi gua untuk menyembunyikan jejak mereka. Menggunakan jurus pembunuh abadi dengan jurus itu sebagai intinya, ia dapat menghindari deteksi paviliun masa kini dan masa lalu, dan jurus pembunuh jalur waktunya bahkan diperkuat di dalam sungai waktu. Karena itu, paviliun masa kini dan masa lalu peringkat 7 tidak dapat mendeteksi gerakan Fang Yuan. Fang Yuan berenang di sungai waktu, bergerak cepat. Tentu saja ia menghadapi beberapa halangan dan kesulitan. Seperti mata air tiba-tiba yang bahkan dapat membunuh Dewa Abadi Gu peringkat 8, atau riak waktu yang dapat mengurangi umur, setiap Dewa Abadi Gu akan takut pada mereka. Ada juga binatang buas tahun, sungai waktu memiliki jumlah binatang buas tahun tingkat terpencil dan terpencil kuno tertinggi. Saat ia berenang, Fang Yuan bertemu setidaknya 3 binatang buas tahun tak terlupakan. Untungnya, ia telah menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa sebelumnya, keberuntungannya cukup baik dan sebagian besar situasi berbahaya ini diselesaikan tanpa banyak masalah. Terhadap binatang buas tahunan ini, Fang Yuan memilih untuk menghindari mereka, ia berusaha untuk tidak menimbulkan keributan. Salah satu alasannya adalah paviliun masa kini dan masa lalu, jika ia bertarung, ada kemungkinan besar ia akan terekspos. Alasan lainnya adalah Fang Yuan tidak memiliki kolam esensi tahunan sekarang. Tanpa itu, ia tidak dapat mengumpulkan kekuatannya, menangkap binatang buas tahunan saat ini menjadi beban baginya. Akhirnya, Spring Autumn Cicada mulai bergetar, setelah beberapa saat, Fang Yuan menemukan Pulau Teratai Batu. Fang Yuan kembali menaiki Pulau Teratai Batu. Lebih tepatnya, ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan ini, dia datang ke sini di kehidupan. Sebelumnya, begitu dia melangkah ke Pulau Teratai Batu, Fang Yuan menyaksikan pemandangan kenangan Red Lotus Demon Venerable. Dia sudah melihat ini di kehidupan sebelumnya, itu hanya pemandangan yang berulang tetapi Fang Yuan masih merasa sedikit tersentuh. Red Lotus Demon Venerable benar-benar seorang yang sangat unik. Dia memiliki tingkat kultivasi peringkat 9 tetapi menggunakan Spring Autumn Cicada untuk kelahiran kembali. Dia meninggalkan posisi peringkat 9 yang terhormat. Petik 2. Tetapi jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan dapat kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah untuk menebus penyesalannya. Jadi, kemudian, dia menciptakan diri masa depan, memanggil yang kuno, dan mendukung masa depan, dia menggunakan gerakan pembunuh ini. Pulau Teratai Batu yang berisi warisan sejati Red Lotus memiliki kemampuan penyembunyian, pengadilan surgawi tidak dapat menemukannya dengan mudah. Mereka tidak membuat banyak kemajuan selama ini. Di kehidupan sebelumnya, saat mereka hendak mendapatkannya,
Fang Yuan menghancurkan kesempatan mereka dan Feng Jiuge tidak punya pilihan selain menggunakan lagu angin asimilasi. Dia menghancurkan pulau teratai batu. Dari sudut pandang pengadilan surgawi, itu cukup menyedihkan. Fang Yuan melangkah ke pulau teratai batu ini, sudah ada di sini selama lebih dari 1 juta tahun. Namun karena suatu alasan, saat Fang Yuan tiba kali ini, sambil melihat air sungai di luar pulau, dia menyadari sesuatu. Asal mula sungai waktu seharusnya adalah saat dunia diciptakan. Akhir dari sungai waktu secara alami adalah saat dunia dihancurkan. Gerakan vertikal dan panjang sungai waktu adalah pengalaman seluruh dunia ini. Gerakan horizontal dan lebar sungai waktu diwakili oleh segala sesuatu di dunia ini, burung, bunga, ikan, serangga, manusia, binatang buas, tanaman, dan lainnya. Jelas, semakin berlimpah dunia ini dan semakin banyak hal yang ada, semakin lebar pula sungai waktu. Semakin gersang dan tandus dunia ini, semakin sedikit hal yang ada, semakin sempit pula sungai ini. Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi jalur waktu, inspirasinya kini bersinar dan ia memperoleh banyak realisasi dan pemahaman menuju kelahiran kembali. Inti dari kelahiran kembaliku hanyalah membawa kemauan dari hilir ke hulu melalui Spring Autumn Cicada, sebelum ia menyatu denganku dari titik waktu tertentu. Petik 2. Karena teori waktu di dunia ini unik dan absolut, tidak ada dimensi paralel. Ketika aku terlahir kembali, hilir tetap seperti apa adanya. Setelah aku meninggal, pengadilan surgawi menguasai dunia dan keempat wilayah tidak berdaya melawannya. Tetapi setelah kelahiran kembali, aku seperti setetes tinta di air sungai yang jernih ini. Saat aku terus mengubah kejadian dan orang, beberapa hal akan tetap ada sementara yang lain lenyap. Tinta ini akan menyebar ke lebih banyak air, seluruh sungai ini akan diwarnai dengan warna yang berbeda. Ketika tinta mencapai titik di mana pengadilan surgawi memperbaiki gu takdir dan mengadakan konvensi jalur pemurnian, banyak hal akan berubah, masa depan tidak akan sama lagi. Fang Yuan adalah seorang transmigrator dari bumi, ada sebuah ide yang disebut efek kupu-kupu. Namun sekarang, Fang Yuan mengerti bahwa di dunia gu ini, efek tinta lebih berguna untuk menjelaskan pengaruh kelahiran kembali. Tentu saja, aku dapat dengan mudah mengubah banyak hal karena gu takdir belum lengkap, dan yang terpenting, karena aku adalah iblis dunia lain yang tidak terikat oleh takdir. Jika Yang Mulia Iblis Teratai Merah kembali ke masa lalu, sulit baginya untuk mengubah banyak hal, hasil dari banyak hal akan tetap kembali ke rute aslinya. Atau lebih tepatnya, iblis dunia lain adalah gumpalan tinta yang besar, sementara dewa gu asli hanyalah riak-riak di air, meskipun mereka dapat menyebabkan beberapa gangguan dalam jangka pendek, di bawah kendali gu takdir, semuanya akan kembali ke keadaan semula, tidak akan ada perubahan. Memikirkan hal ini, kekaguman Fang Yuan terhadap Red Lotus Demon Venerable tumbuh. Keberadaan khusus ini telah secara paksa menciptakan situasi saat ini meskipun bukan iblis dunia lain. Harga yang telah dia bayar untuk ini dan pengorbanan yang telah dia lakukan benar-benar tak terbayangkan. Ada banyak bahan abadi jalur waktu yang tersisa di Pulau Batu Teratai, di antaranya sebagian besar adalah bahan abadi peringkat 8. Arti sebenarnya dari Red Lotus, itu dapat memungkinkan pencapaian jalur waktu Dewa Gu untuk naik ke tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi. Ada juga segala macam gerakan pembunuh abadi yang menggunakan Spring Autumn Cicada sebagai intinya, kesuksesan musim semi-musim gugur adalah salah satunya. Ada juga metode yang secara khusus ditinggalkan oleh Red Lotus Demon Venerable, itu disebut diri masa depan, itu dapat memungkinkan Dewa Gu untuk memasuki kondisi puncak peringkat 7 di masa depan. Satu-satunya yang kurang adalah Gu penyesalan. Gu abadi tingkat 8 ini masih berada di dalam gua surga Paus Naga, dan diambil oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menggunakan pengaturan Yang Mulia Abadi Bumi Surga untuk mendapatkan gu penyesalan terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke Pulau Teratai Batu. Sekarang, karena dia tahu tentang lokasi Pulau Teratai Batu di Sungai Waktu, dia datang ke sini lebih awal dan mengambil warisan sejati Teratai Merah. Ini jauh lebih awal daripada terakhir kali. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memasuki Sungai Waktu sebanyak 3 kali. Pertama kali, ia diserang oleh 4 rumah gu abadi jalur waktu milik pengadilan surgawi dan juga disergap oleh Li Huang. Ia kehilangan rumah gu abadi yang belum selesai yang telah ia ciptakan setelah bekerja keras. Setelah mengungkap semua kartu asnya, ia melarikan diri. Kedua kalinya,
Fang Yuan menggunakan metode milik Yang Mulia Abadi Bumi Surga untuk mendapatkan Gu Penyesalan dan langsung berteleportasi ke Pulau Teratai Batu untuk mewarisi warisan sejati Teratai Merah. Ketiga kalinya, ia menemukan Pulau Teratai Batu baru yang akan didapatkan pengadilan surgawi. Dengan bekerja sama dengan Bing Sai Chuan dan yang lainnya untuk menghadapi pengadilan surgawi, ia berjuang untuk mendapatkan warisan sejati Teratai Merah. Akhirnya, Feng Jiuge menggunakan lagu angin asimilasi untuk menghancurkan Pulau Teratai Batu, tidak ada pihak yang bisa mendapatkan apapun darinya. Secara keseluruhan, pengalaman Fang Yuan di Sungai Waktu dapat dikatakan penuh dengan pasang surut, ia telah mengalami keberhasilan dan kegagalan. Kali ini, dengan menggunakan ingatan yang dimilikinya, Fang Yuan pertama kali merasakan keberhasilan. Gu Penyesalan tidak ada di sini, tetapi tidak apa-apa. Hal terpenting sekarang adalah invasi pengadilan surgawi ke tanah terberkati Langya. Masih ada waktu sampai aku meningkatkan dan memurnikan semua Gu abadi milikku. Aku harus memanfaatkan diriku di masa depan terlebih dahulu. Fang Yuan mengeluarkan Ying Wuxie dan yang lainnya, membiarkan mereka berkultivasi di Pulau Teratai Batu untuk membiasakan diri dengan diriku di masa depan seperti di kehidupan sebelumnya. Berbeda dari terakhir kali, bawahan Fang Yuan, Peri Miao Yin dan Nyonya Kelinci Putih, masih hidup, hal itu meningkatkan kegunaan diriku di masa depan secara signifikan. Dia sendiri juga bisa menggunakan diriku di masa depan. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki tingkat kultivasi tingkat 8, diriku di masa depan tidak berguna baginya, tetapi sekarang, dia hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat 7, diriku di masa depan masih efektif padanya. Tunggu, mungkin ini adalah waktu yang seharusnya untuk kedatanganku di Pulau Teratai Batu. Saat itu, Yang Mulia Setan Teratai Merah menyimpulkan bahwa aku akan datang ke sini dengan tingkat kultivasi tingkat 7. Itulah sebabnya dia meninggalkan diriku di masa depan untuk membantuku. Di kehidupan sebelumnya, kupikir Teratai Merah telah membuat kesimpulan yang salah, tetapi sekarang tampaknya Yang Mulia Iblis Teratai Merah telah mempertimbangkan situasi setelah kelahiranku kembali. Itu berarti, warisan sejati Teratai Merah ini tidak diserahkan kepada diriku di kehidupan sebelumnya, tetapi ditujukan untuk diriku yang sekarang. Cahaya terang berkedip-kedip di mata Fang Yuan terus-menerus untuk beberapa saat. Dia membuat Ying Wuxie dan yang lainnya tetap tinggal sementara dia meninggalkan Pulau Teratai Batu. Menggunakan jurus pembunuh jalur waktu, dia menyembunyikan dirinya, terus berenang. Dia ingat adegan ketiga memasuki sungai, menuju Pulau Teratai Batu yang lain, dia punya rencana. Tujuannya adalah menjelajahi 2 Pulau Teratai Batu dalam perjalanan ini. Setelah menghabiskan waktu yang lama dan menghadapi beberapa rintangan, Fang Yuan mencari semua tempat di mana Pulau Teratai Batu itu bisa muncul. Namun sayangnya, dia tidak menemukannya. Pulau Teratai Batu bisa bergerak sendiri, sepertinya Pulau Teratai Batu ini tidak tetap posisinya, berbeda dengan yang sebelumnya. Fang Yuan tidak patah semangat meskipun dia tidak bisa berhasil kali ini. Itu adalah bagian dari harapannya. Paviliun masa kini dan masa lalu. 4 Sunzi menghadapi masalah kecil. Seekor binatang buas tahun kuno menyerang paviliun masa kini dan masa lalu. Binatang itu berkedip dengan cahaya yang dalam dan tetap tidak bergerak. Segera, dengan kerjasama 4 Sunzi, binatang buas tahun kuno ini mati. Sun Guozi bersorak, hebat, kita memperoleh sejumlah besar bahan abadi jalur waktu. Benar sekali. Zhong Sunzi menghela napas dalam-dalam, sungai waktu benar-benar tanah suci kultivasi bagi kita para dewa Gu jalur waktu, seperti halnya Gunung Danghun dan Lembah Luopo yang merupakan tanah suci bagi para dewa Gu jalur jiwa. Xia Sunzi menambahkan, benar sekali, pengadilan surgawi mengirim kami untuk menjaga paviliun masa kini dan masa lalu, meskipun kami seharusnya bertahan melawan iblis Fang Yuan, ini juga merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi kami untuk berkultivasi. Jika kami bisa mendapatkan lebih banyak bahan abadi jalur waktu, kultivasi kami akan lebih lancar. Sang Sunzi tersenyum, tidak hanya itu, di dalam paviliun masa kini dan masa lalu, kami dapat mengamati hulu dan hilir, kami dapat melihat banyak pemandangan masa lalu dan masa depan. Melihat pengaruh makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan pengaruhnya lintas waktu, itu akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kami tentang jalur waktu. Kami dapat meningkatkan tingkat pencapaian jalur waktu kami dengan lebih mudah. Sun Guozi menggertakkan giginya pelan, sangat disayangkan Gu Takdir rusak dan tidak lengkap. Dahulu kala, sebelum Gu Takdir rusak, dengan mengamati hulu dan hilir sungai waktu,
para ahli hebat jalur waktu dapat mengamati masa lalu dan mengintip ke masa depan. Mereka mampu memprediksi banyak kejadian di masa depan secara akurat. Xia Xunzi mengangguk terus-menerus, benar sekali. Yang Mulia Abadi konstelasi bintang melakukan itu di masa lalu. Meskipun dia bukan seorang guru abadi jalur waktu, metode jalur kebijaksanaannya luar biasa. Dia dapat meniru kekuatan jalur waktu dan menggunakan anak sungai River of Time untuk menyimpulkan banyak kejadian di masa depan. Dia meramalkan bahwa 7 saudara kandung Louis Gui akan menciptakan Gu House abadi pertama dalam sejarah, Turtle House, dan dengan demikian menciptakan Star Constellation Chessboard. Keempat Xunzi mengenang sejarah jalur waktu yang gemilang sebelum mereka menenangkan diri, beristirahat, dan mengolah mayat binatang buas tahun kuno, sebelum melanjutkan pengamatan mereka terhadap River of Time. Mereka tidak tahu bahwa Fang Yuan diam-diam telah memasuki sungai waktu dan memperoleh warisan sejati teratai merah sebelum pergi. Fang Yuan kembali ke rute yang sama, meninggalkan sungai waktu dan tiba di anak sungai, sebelum kembali ke dataran utara. Dia meninggalkan formasi dan mengaktifkan Gu abadi perjalanan abadi tetap, menuju perbatasan selatan. Mengapa Fang Yuan memiliki perjalanan abadi tetap pada saat ini? Gu abadi itu unik, perjalanan abadi tetap masih bersama Feng Jiu Ge saat ini. Alasannya, Fang Yuan saat ini menggunakan dirinya di masa depan. Jurus pembunuh jalur waktu ini sangat mistis. Jurus itu menciptakan bayangan hantu berbentuk manusia di bukaan abadi berdaulat Fang Yuan. Bayangan hantu itu berada di udara, seperti gumpalan air dari sungai waktu, bersinar dalam cahaya warna-warni. Wajah bayangan hantu itu persis sama dengan Fang Yuan. Bayangan hantu itu juga memiliki bukaan abadi berdaulat. Bukaan abadi ini adalah bukaan abadi masa depan Fang Yuan. Ada banyak cacing Gu hantu di dalamnya, misalnya, perjalanan abadi tetap. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan belum menyebabkan terlalu banyak pengaruh. Hilir sungai waktu belum diwarnai oleh tinta. Dengan demikian, hilir masih mempertahankan peristiwa kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Diri masa depan mampu memungkinkan seorang Gu immortal untuk memasuki kondisi peringkat 7 terkuat mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, momen terkuat Fang Yuan sebagai peringkat 7 tepat sebelum pertempuran pegunungan 5 daerah. Pada saat itu, Fang Yuan telah menangkap Xiacha dan para pengejar perbatasan selatan lainnya. Ia juga telah memeras semua kekuatan super perbatasan selatan untuk melawan musuh yang kuat dan berkomplot melawan pengadilan surgawi, sehingga ia dapat memperoleh warisan sejati teratai merah di sungai waktu. Fang Yuan mencaplok bukaan abadi jalur waktu Xiacha dan menjadi peringkat 8. Ia memalsukan kesengsaraannya di pegunungan 5 daerah untuk memasang jebakan bagi mereka. Pada awalnya, selama pertempuran tanah terberkati Langya, Fang Yuan mencuri perjalanan abadi tetap milik Feng Jiuge. Setelah itu, ia menyerang parit bumi bayangan penjarahan dan diam-diam bekerja sama dengan Cikuyu. Setelah itu, Fang Yuan mengatur formasi eksekusi aliran tahun untuk menangkap para pengejar perbatasan selatan dan memeras klan-klan super. Setelah itu adalah pertempuran pegunungan 5 daerah. Dan setelah itu, Fang Yuan memasuki sungai waktu. Dia tidak menemukan pulau teratai batu. Sebaliknya, pengadilan surgawi memburunya dan dia nyaris lolos. Dengan demikian, masa depan Fang Yuan telah ditetapkan pada saat itu sebelum dia naik ke peringkat 8 melalui pencaplokan bukaan abadi Xiacha. Pada saat ini, dia telah memiliki perjalanan abadi tetap. Dengan menggunakan dirinya di masa depan, Fang Yuan pergi dari dataran utara ke perbatasan selatan. Namun, dia tidak pergi ke pegunungan 5 daerah. Warisan sejati 5 daerah sangat berguna baginya, Fang Yuan tahu ini. Tidaklah bijaksana untuk mengaktifkan warisan sejati 5 daerah sekarang. Karena warisan sejati 5 daerah akan menyebabkan keributan besar, pegunungan 5 daerah harus dihancurkan sebelum keinginan Tao Zhu terbangun dan mengakuinya. Fang Yuan hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 sekarang, meskipun kekuatan tempurnya telah meningkat, melawan peringkat 8 cukup sulit. Jika dia menarik peringkat 8 atau rumah Gu abadi saat mengaktifkan warisan sejati 5 daerah, itu akan menjadi canggung. Untuk bermain aman, Fang Yuan akan meninggalkan warisan sejati 5 daerah untuk nanti. Dia datang ke perbatasan selatan sekarang, bukan untuk warisan sejati 5 daerah. Dia datang ke lembah biasa. Fang Yuan tiba di sebuah lembah. Ia menemukan sebuah gua dan mendirikan Gu House yang fana sebelum ia memasuki kultivasi yang tenang. Ying Wuxie dan yang lainnya masih berada di Pulau Teratai Batu, berlatih diri masa depan. Karena kelahiran kembali, Fang Yuan melewatkan langkah itu.
Bantuan terbesar diri masa depan terhadap Fang Yuan bukanlah dalam tingkat kultivasi atau kekuatan pertempuran, tetapi penggunaan perjalanan abadi tetap. Dengan diri masa depan, Fang Yuan dapat menggunakannya untuk melakukan perjalanan antara 5 wilayah dan 2 surga. Tentu saja, ia tidak dapat memasuki tempat-tempat seperti surga Paus Naga. Gu abadi itu unik, saat ini, perjalanan abadi tetap yang sebenarnya ada di tangan Feng Jiuge, tetapi jika Gu abadi dapat menciptakan gerakan mematikan yang dapat meniru efek Gu lainnya, mereka dapat menggunakannya sebagai pengganti Gu abadi yang tidak dapat dicapai itu. Inilah kedalaman penggunaan Gu. Klon jalur waktu Fang Yuan bermandikan cahaya kebijaksanaan, membuat deduksi terus-menerus. Salah satu tugasnya adalah memodifikasi medan perang Yama dan menambahkan Gu abadi jalur waktu sehingga dapat menampilkan keuntungan dari medan perang jalur waktu. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memiliki terlalu sedikit waktu. Ia harus meningkatkan level kultivasinya sambil berhadapan dengan pengadilan surgawi dan memperoleh warisan sejati teratai merah. Pengadilan surgawi memberikan tekanan besar padanya. Fang Yuan harus mengelola celah abadi miliknya sendiri sambil melawan mereka. Dalam situasi ini, Fang Yuan menciptakan medan perang Yama, segel Luopo, pedang naga hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan jurus pamungkas lainnya, hanya itu yang dapat ia lakukan. Para dewa Gu biasanya membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun untuk menciptakan jurus pamungkas abadi. Fang Yuan memiliki cahaya kebijaksanaan beserta metode jalur kebijaksanaan yang mahir dan tingkat pencapaian yang tinggi di banyak jalur. Ini memungkinkannya untuk menciptakan keajaiban ini di kehidupan sebelumnya dalam hal jurus pamungkas. Dan sekarang, ia membawa serta perolehan ini bersamanya. Fang Yuan mampu memanfaatkan perolehan jurus pamungkasnya di kehidupan sebelumnya sekarang dan bahkan lebih jauh meningkatkannya. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Medan perang Yama adalah medan perang yang mencakup jalur jiwa dan jalur perbudakan. Jalur perbudakan menghususkan diri dalam pertempuran yang melelahkan. Ada banyak anak Yama yang tidak takut mati, mereka bahkan dapat meledakkan diri sebelum mati, menguras sumber daya dan kekuatan tempur musuh. Petik 2. Keuntungan jalur jiwa adalah mendapatkan kekuatan dari membunuh. Di medan perang jalur jiwa yang normal, membunuh satu musuh akan meningkatkan kekuatan medan perang itu sendiri. Medan perang Yama Fang Yuan memiliki 2 sifat ini. Namun yang terakhir lebih lemah, kecepatan konversi anak Yama tidak cepat. Fang Yuan sering harus melawan musuh yang kuat yang membuat keuntungan ini sangat tidak mungkin berguna. Jika aku menambahkan Gu abadi jalur waktu, medan perang Yama akan memiliki sifat medan perang jalur waktu. Medan perang jalur waktu yang menghususkan diri dalam mengubah kecepatan waktu, contoh paling klasik adalah memperpanjang waktu di dalam medan perang. 1 hari di luar akan menjadi 1 bulan di dalam, ini akan memberi pengguna lebih banyak waktu untuk membunuh musuh di dalam medan perang. Misalnya, jika musuh terjebak di dalam medan perang jalur waktu dan sekutu merasakan sesuatu yang salah, mereka akan datang dan membantu. Sekutu membutuhkan waktu 15 menit untuk tiba tetapi di dalam formasi. 3 hari akan berlalu, pengguna medan perang akan membunuh musuh dan pergi pada saat mereka tiba. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Fang Yuan menjebak Feng Jiuge dengan medan perang Yama dan bahkan mencuri perjalanan abadi tetapnya, dia tidak berhasil membunuhnya. Alasannya adalah bahwa Feng Jiuge memiliki baju zirah takdir Gu abadi untuk mengulur waktu. Peri Ziwei memperoleh cukup waktu untuk menyimpulkan dan menghancurkan medan perang Yama. Jika medan perang Yama Fang Yuan memiliki kekuatan jalur waktu, ia dapat memperpanjang waktu medan perang menjadi 3 hari 3 malam. Meskipun Peri Ziwei masih dapat menghancurkannya pada akhirnya, ia hanya akan menerima mayat Feng Jiuge. Fang Yuan memodifikasi medan perang Yama, ia cukup berharap terhadap hasilnya. Terutama ketika ia memiliki tingkat pencapaian jalur waktu semi tertinggi, tidak sulit untuk menambahkan Gu abadi jalur waktu. Ia mengolah banyak jalur, itu menjadi semakin berguna saat ia menjadi lebih kuat. Jurus pamungkas pedang naga hantu segudang adalah contoh terbaik. Terhadap jurus pamungkas gabungan yang menyatukan banyak jalur bersama, Gu abadi yang mengolah hanya 1 jalur tidak dapat menyimpulkan atau bertahan melawan mereka dengan mudah. Fang Yuan tinggal di lembah tanpa nama ini selama 4 hari 5 malam, akhirnya, ia menemukan kesempatannya. Gemuruh, siang hari, bumi berguncang, retakan muncul. Lembah runtuh, awan debu naik, Fang Yuan harus terbang ke langit. Retakan di tanah menjadi lebih besar, lembah itu benar-benar dilahap, parit bumi yang besar terbentuk tepat di depan mata Fang Yuan. 5 dinding regional perlahan menyusut,
urat-urat tanah dari 5 wilayah itu perlahan menyatu. Ketika urat-urat tanah berguncang, banyak parit bumi terbentuk. Perbatasan selatan memiliki tanda-tanda dao jalur bumi terpadat, pembentukan parit bumi juga sangat intens. Fang Yuan menunggu dengan sabar, dia hanya turun setelah parit bumi stabil, dia mulai mencari. Parit bumi yang baru terbentuk menghasilkan sejumlah besar bahan gu, bentuk-bentuk kehidupan juga muncul dari tanah. Tentu saja, sebagian besar adalah mayat. Saat Fang Yuan menjelajah, dia menemukan lebih banyak hal berharga. Tidak lama kemudian, dia melihat mayat binatang buas pertama yang sunyi. Mayat binatang buas yang terpencil itu adalah sekumpulan material abadi tingkat 6, meskipun rusak, itu hanyalah jarahan gratis. Fang Yuan mengambil mayat binatang buas yang terpencil itu dengan mudah. Yang membuatnya senang adalah mayat binatang buas yang terpencil itu masih memiliki jiwa di dalamnya. Jiwa binatang buas yang terpencil ini dapat diubah menjadi anak Yama. Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh investigasinya saat mencari. Keuntungannya meningkat, tetapi itu hanyalah barang-barang yang mudah dikumpulkan. Ketika dia bertemu dengan binatang buas kuno yang terluka ringan, Fang Yuan menghindarinya. Mengapa aku belum menemukannya? Apakah rumor itu salah? Jika klan Luo dengan sengaja mengirimkan berita palsu, perjalanan ini akan gagal. Setelah 15 menit berikutnya, Fang Yuan mulai merasa cemas. Palung bumi ini berada di wilayah klan Luo perbatasan selatan, seiring berjalannya waktu, para dewa abadi klan Luo kemungkinan akan tiba. Dan mereka mungkin membawa serta rumah dewa abadi mereka. Bagaimanapun, setiap palung bumi yang terbentuk akan mewakili manfaat yang sangat besar, klan Luo harus berhati-hati dengannya. Meskipun Fang Yuan tidak takut, dia tidak ingin mendapat masalah, dia hanya ingin mencapai tujuannya dan pergi. Menjelang siang, Fang Yuan belum menemukan targetnya, tetapi hasil jerih payahnya menumpuk. Benar-benar tidak ada di sini. Apakah aku melewatkan sesuatu? Atau apakah keberuntunganku begitu buruk sehingga memengaruhi perjalanan ini? Tepat. Ketika Fang Yuan mulai curiga, matanya mulai bersinar dalam cahaya ilahi. Aku menemukan sesuatu. Dia dengan hati-hati mendekat dan menemukan kura-kura kepala berlian binatang purba yang terpencil. Kura-kura ini sebesar perahu, seluruhnya berwarna kuning cerah tetapi memiliki cangkang datar di atasnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah kepalanya, ia memiliki kepala besar yang menyerupai bor, mulutnya yang tajam menunjuk keluar dengan spiral alami. Setengah dari kepalanya tembus pandang, menyerupai berlian bermutu rendah. Kura-kura kepala berlian hidup di laut dalam, ia dapat berenang sangat cepat di air. Ia juga dapat bergerak di tanah, tetapi ketika melakukannya, kepalanya akan berputar dan mengebor saat ia melonggarkan tanah di depannya. Tetapi karena cangkangnya yang besar, ia bergerak jauh lebih lambat di tanah daripada di air. Fang Yuan melayang di atas kura-kura kepala berlian ini sambil menggunakan beberapa gerakan pembunuh investigasi. Metode investigasi Fang Yuan tidak luar biasa, tetapi terhadap kura-kura kepala berlian, itu sudah cukup. Segera, kegembiraan terlihat di seluruh wajah Fang Yuan. Dia menemukan gu abadi liar di kura-kura kepala berlian. Itu dia, gu abadi liar ini adalah tujuan Fang Yuan untuk perjalanan ini. Fang Yuan segera bertindak, menggunakan medan perang Yama. Begitu Fang Yuan bergerak, auranya bocor saat dia terekspos. Kura-kura kepala berlian hanyalah binatang buas tanpa kebijaksanaan yang cukup, tetapi ia memiliki naluri yang tajam, ia menggeram pada Fang Yuan sebelum mencoba mundur. Namun, Fang Yuan telah mengatur beberapa anak Yama untuk mengepungnya. Anak-anak Yama dan kura-kura kepala berlian bertarung dalam pertempuran besar, tetapi karena ia takut merusak gu abadi liar itu, Fang Yuan cukup menahan diri. Tidak lama kemudian, dua anak Yama tertusuk oleh kura-kura kepala berlian dan satu kepalanya digigit. Meskipun anak-anak Yama itu mati, mereka tidak meledakkan diri. Meskipun mereka menderita kerugian besar, tujuan mengganggu kura-kura kepala berlian telah tercapai. Dengan bantuan anak-anak Yama, Fang Yuan mengaktifkan medan perang Yama dan menjebak kura-kura kepala berlian. Pada titik ini, Fang Yuan menghela napas, ia sedikit menenangkan pikirannya. Medan perang Yama berhasil diaktifkan, sulit dideteksi di dunia luar, bahkan jika gu abadi klan Luo datang ke sini, ada kemungkinan kecil mereka akan menemukan medan perang ini. Dan kura-kura kepala berlian pada dasarnya tidak berdaya sekarang karena ia terjebak di medan perang Yama. Kebanyakan dewa abadi peringkat 7 tidak akan bisa melarikan diri jika mereka berakhir di dalam, belum lagi binatang buas kuno yang terpencil ini. Fang Yuan tidak cemas atau sombong,
dia bermain aman. Untuk menjaga esensi abadi, dia bahkan tidak menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Keberuntungannya saat ini tidak optimal, dia mungkin hanya mencuri sejumlah besar Gufana menggunakan gerakan ini. Akhirnya, dengan bantuan anak-anak Yama, Fang Yuan melemahkan kura-kura kepala berlian ini hingga batasnya dan menangkapnya hidup-hidup. Gu abadi peringkat 7 liarnya juga diperoleh oleh Fang Yuan. Bagus sekali. Dengan ini, aku akan dapat melawan perjalanan abadi tetap. Fang Yuan sangat senang, saat dia menyimpan kura-kura kepala berlian dan Gu abadi liar di lubang abadinya, dia menghilangkan medan perang Yama. Kembali ke palung bumi, Dewa Abadi Klan Luo telah tiba, mereka sekarang memarahi dengan marah, mereka telah dengan jelas menemukan bahwa Fang Yuan telah tiba sebelum mereka. Melihat jejaknya, Dewa Abadi Klan Luo merasa sedih, banyak bahan abadi telah diambil. Kerugian Klan Luo sangat besar. Fang Yuan melihat rumah Gu abadi milik Klan Luo sebelum menyembunyikan jejaknya dan pergi dengan tenang. Setelah pergi sejauh tertentu, Fang Yuan menggunakan dirinya di masa depan untuk kembali ke tanah terberkati Langya dari perbatasan selatan. Kemunculan Fang Yuan yang tiba-tiba sangat mengejutkan roh tanah Langya. Dia bergerak ke arah Fang Yuan sambil berkata dengan terkejut dan gembira, "Fang Yuan, kamu merebut perjalanan abadi tetap dari mereka. Jika mereka tidak memiliki perjalanan abadi tetap, akan sangat sulit bagi pengadilan surgawi untuk menyerbu tanah terberkati Langya." Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini hanyalah jurus pamungkas. Apakah kalian semua siap untuk menyempurnakan diri yang tak terhingga? Roh tanah Langya sangat kecewa dengan jawaban Fang Yuan, tetapi dia tetap menjawab, "Kami hampir siap, para pria berbulu berlatih siang dan malam, bahan-bahan Gu lainnya sudah siap, tetapi 8 bahan utama kalian dibutuhkan, apakah kalian sudah mengumpulkan semuanya?" Fang Yuan menggelengkan kepalanya, "Saya hanya punya 3, tetapi tidak perlu terburu-buru, kita masih punya waktu." Roh tanah Langya merasa cemas, "Tetua Fang Yuan, itu bukan sikap yang tepat. Pengadilan surgawi mungkin akan menyerbu kapan saja sekarang, kita sudah memiliki tangan yang lebih lemah, jika kita bertindak begitu ceroboh, kita akan berada dalam masalah besar." Dimengerti, dipahami. Tetua tertinggi pertama, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan.